Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Ramadan Berbagi. Nah, seperti janji kita di segmen sebelumnya ya Bang Odi, betul. kita akan menghadirkan narasumber dan sekarang kita sudah bersama dengan Dr. Haning Tias. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Dr. Haning. Apa kabarnya nih dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Puasa kan dok? Puasa dok? Sedang tidak. Oh, sedang. Ya memang kalau perempuan ada masa tidak puasanya. Ya, itu dia yang bikin saya iri sebetulnya. Nggak boleh iri dong Bang. Oke dokter nih, alhamdulillah nih ini pertemuan yang kedua ya di Badar TV ya, dan juga di acara Ramadan Berbagi. Kalau kemarin kita udah sharing-sharing soal sahur ataupun nutrisi-nutrisi yang bagus buat tubuh, dan hari ini kita punya temanya apa nih? Hari ini tentang puasa dan olahraga. Puasa dan olahraga, jadi butuh ya puasa dan olahraga. Betul. Ya? Nah biasanya kan kalau puasa itu banyak banget yang malas-malasan nih dok. Jadi malah mengurangi aktivitasnya mereka. Tapi sebenarnya puasa itu kan kita butuh nutrisi juga. Nah selain di samping nutrisi, kita juga butuh olahraga. Nah sebenarnya olahraga yang baik saat puasa itu gimana sih dok? Iya, jadi olahraga yang baik pada saat berpuasa itu yang pertama kita dari segi pemilihan intensitasnya dulu nih. Yang disarankan itu yang ringan sedang aja, ringan sampai sedang ya. Jadi untuk intensitas yang berat itu tidak disarankan karena bisa membuat dehidrasi. Nah yang ringan dan sedang itu seperti apa sih contohnya gitu ya? Yang ringan itu seperti pekerjaan kita sehari-hari yang mengurus rumah tangga ya, beberes rumah gitu-gitu tuh sebenarnya aktivitas ringan ya gitu. Terus bisa juga yang sedang. Yang sedang tuh gimana sih? Contohnya misalnya jalan cepat. Tapi jalan cepat di yang datar ya, bukan yang naik rutenya. Terus lari, tapi larinya kecepatannya konstan ya, konstan dengan durasi yang lama, 30 menit sampai 45 menit gitu. Terus bisa juga sepeda. Nah, jadi intinya yang santai tapi durasinya lama. Itu yang sedang ya. Jadi yang disarankan intensitasnya adalah ringan hingga sedang gitu. Sebenarnya ada parameternya nih. Untuk ringan dan sedang tuh taunya gimana sih parameter yang objektifnya ya. Nah, jadi kita tuh ada yang namanya heart rate maksimal, detak jantung maksimal bekerja. Itu ada rumusnya 220 dikurangi usia. Jadi kalau semakin tua usia kita kan berarti heart rate maksimal makin turun ya gitu, karena kan memang sudah tua gitu. Tapi kalau masih muda berarti makin bagus, makin tinggi. Nah kalau misalnya usia nggak aja 30, 220 kurang 30 berapa tuh? 108 ya segitu berarti heart rate maksimalnya. Nah untuk intensitas ringan dan sedang itu nggak boleh lebih dari 60% dari heart rate maksimal, itu untuk parameternya. Jadi makanya kalau olahraga bagus juga sih sambil cek detak jantung untuk tahu intensitasnya biar kita bisa ngerem, oh ini udah mulai keberatan gitu. Ya, makanya sekarang udah banyak alat-alat yang canggih yang bisa ngedetek benar. gitu ya. Lewat handphone itu dari biasanya sudah bisa ya dok? Dari handphone bisa dari jam juga bisa. Iya. Itu ya untuk intensitasnya ringan sedang aja. Terus pemilihan waktu nih. Nah, sebenarnya kalau ini tuh diserahkan kepada pemirsa semua di rumah mau enaknya bagaimana, karena tubuh kita kan beda-beda ya, yang tahu mereka. Cuman kami menyarankan adalah mepet dengan berbuka puasa. Jadi sekitar 30 hingga 45 menit sebelum berbuka puasa idealnya. Begitu. Jadi supaya kalau misalnya dehidrasi langsung bisa segera diberi asupan. Cuman ada alternatif waktu yang lain, misalnya setelah buka puasa boleh. Cuman kita harus tunggu dulu sejam 2 jam agar pencernaan dulu nih berjalan ya. Jangan langsung olahraga. Atau bagi orang yang nggak mager itu bisa juga habis sebelum zahur gitu. Ya. Baik, jelas sekali ya penjelasannya tentang intensitas, terus juga intensitas sama waktunya. Ya. Oke dok, gini mungkin kalau dulu kita sama-sama pernah tahu nih ada entertainer, ada artis Indonesia dia yang meninggal karena olahraga malam. Dan kalau nggak salah waktu itu tuh lagi puasa tuh dok. Saya nggak tahu itu kenapa ya, tapi yang jelas kenapa aktivitas yang orang pikir itu stigmanya adalah menyehatkan, tetapi malah justru ya dia meninggal gitu loh dok. Kenapa dok ya? Iya, jadi sebenarnya gini, olahraga yang berat itu juga tidak bagus ya. Karena olahraga berat itu bikin sel-sel kita capek gitu. Jadi kita tuh harus tahu bagaimana tubuh kita. Kalau tubuh kita belum terbiasa olahraga, maka jangan langsung mulai dengan aktivitas yang berat. Kita harus step by step. Jadi ringan dulu, dengan ringan kita bisa, kita ke sedang, dengan sedang kita bisa, kita ke berat. Nah itu biasanya kasus seperti itu dia intensitasnya berat dan belum tahu nih kondisi jantungnya bagaimana. Mungkin dia punya faktor risiko, misalnya profil lipid, jadi kolesterol tinggi bisa juga, atau dia punya penyakit lain yang kita nggak tahu. Mungkin beliau nggak check up rutin gitu. Jadi
memang perlu juga sih sambil check up ya gitu. Memang olahraga berat itu banyak resikonya ya. Betul. Apalagi kalau misalkan tubuhnya memang tidak support untuk Iya. melakukan olahraga tersebut. Oke dokter, terkait olahraga nih, biasanya kan olahraga itu bisa menimbulkan dehidrasi seperti yang tadi dokter jelaskan. Ini bagaimana sih cara kita untuk mengatasi dehidrasi itu sendiri? Jadi gini, makanya tadi disarankan intensitasnya ringan sedang ya, Ya. supaya dan waktunya kalau bisa dipilih sebelum berbuka. Jadinya kalau misalnya terjadi dehidrasi, ya bisa segera diberikan asupan. Cara mengatasi dehidrasi dengan intensitasnya ringan aja. Coba dulu kalau ringan bisa, tubuhnya pas, enak, ya udah ringan aja lanjut. Nanti lama-lama kita bisa tingkatkan intensitasnya pelan-pelan gitu ya. Jadi intensitasnya yang penting Oke. sama waktu. Sama waktu ya. Oke, berarti kan kalau kayak gitu memang yang paling berkurang saat kita berolahraga, entah itu udah saat puasa ataupun tidak, pasti cairan tubuh dok ya. Karena kan ketika kita berkeringat. Nah dok, yang ingin ditanyakan adalah ketika cairan tubuh itu berkurang, maka tubuh kekurangan beberapa persen dari cairan yang ditampungnya. Dan katanya juga waktu itu kalau nggak salah, tubuh kita sebagian besar tuh malah terdiri dari banyak cairan ya dok ya. Betul, Nah iya. sebenarnya persentasenya tuh gimana sih dok? Dan baiknya tuh kita minum atau memasukkan cairan ke tubuh kita tuh ada pola-pola baiknya nggak sih saat puasa? Jadi memang mau kita puasa mau kita enggak, sebenarnya intake cairan itu penting. Ya. Setidaknya kalau untuk orang dewasa yang nggak ada penyakit sehat seperti kita ya, itu 2 liter setidaknya ya, berarti itu minimal. Setidaknya, oke. 2 liter itu harus terpenuhi dalam waktu sehari dan dicicil gitu. Jadi memang kalau kita mau olahraga, selain kita tahu intensitasnya kita seberapa, Ya. waktu yang pas gimana, jangan lupa intake cairannya kita harus penuhi dulu. Kalau kita mau olahraga besok sore, pas sahur kita udah yakin intake cairan kita cukup dulu, biar nanti waktu olahraga nggak dehidrasi juga. Gitu juga sih persiapannya. gitu ya. 2 liter Oke, seenggaknya. 2 liter. Iya. Tapi ada ini nggak sih anjuran untuk lebih dari 2 liter lebih baik. Nah, itu Iya. biasanya di jam-jam berapa aja sih, Dok? Khususnya misal karena puasa kan otomatis kita tidak bisa Iya. minum dari Oh, pagi iya. sampai. Terbatas. Nah, itu biasanya cara ngakalinnya gimana biar nggak kembung juga gitu, Dok? Iya, dicicil. Jadi mulai dari habis buka puasa kan kita mulai dari cairan dulu ya. Cairan dulu berapa gelas. Nggak cukup 11 sebenarnya, 2 gelas bisa tuh di awal, nanti dicicil habis tarawih, habis sholat maghrib, cicil terus sampai kita mau tidur, bahkan kita bangun tidur pun kita air putih, cicil terus. Nah kalau saya sih biasanya pakai botol yang udah ada literannya ya, jadi kita ngerti, oh ini bentar lagi udah 2 liter nih. Kalau dilebihin nggak apa-apa, asal jangan berlebihan dan jangan cepat intake-nya, maksudnya jangan langsung soliter habis 5 menit begitu kan. Tenggelam nanti lambungnya dok. Iya, tenggelam ya. Yang ada besar juga, Dok, nanti pas puasa. Iya, oke nih dok, terkait olahraga dan juga cairan tubuh saat berpuasa nih, mungkin di obrolan kita yang terakhir, boleh dong dokternya kasih tips untuk pemirsa Badar TV di rumah, kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan, mengingat juga Ramadan kan sebentar lagi mau habis nih, udah waktunya nih buat ibadahnya lebih kencang, dan supaya ibadahnya kencang tubuh harus bugar dengan cara olahraga. Nah, itu gimana sih dok? Iya, jadi tipsnya kalau kita bisa simpulkan dan sederhanakan, ya yang pertama nutrisi sekali lagi ya. Kalau kita mau olahraga, kita perlu nutrisi dulu nih di sahur. Jadi komposisinya harus pas. Pilih karbohidrat yang kompleks seperti beras merah itu lebih bagus ya daripada nasi putih atau gandum, karena dia itu tidak meningkatkan gula darah cepat tapi tahan lama kenyangnya. Nah itu bagus pemilihan itu ya, bisa dipertimbangkan. Terus selain karbo, protein, serat, vitamin, mineral itu semuanya penting, dan intake cairan sekali lagi ya 2 liter per hari dan harus dicicil. 2 liter itu adalah minimal untuk orang dewasa. Nah selain nutrisi, pemilihan intensitas tolong disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita bagaimana sih. Kalau misalnya kita baru mulai aja olahraga, jangan langsung ke high intensity. Tentunya kita mulai dari yang ringan terlebih dahulu, kemudian nanti kalau sudah bagus ke sedang gitu. Ya dari aktivitas seperti biasa, beberes, kita tingkatkan dengan sepeda dari durasi yang 15 menit, 30 menit, makin lama makin meningkat, bisa begitu. Dan waktu pemilihannya disesuaikan juga dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita nggak kuat minum, so kita gampang haus, gampang dehidrasi, ya semending dipepetin aja sama maghrib. Jadi 30 menit sampai 45 menit sebelum maghrib gitu. Itu sih. Iya. Oke deh, wah ini Sekali. bermanfaat banget ya. Bahkan aku juga jadi tahu nih gimana caranya kalau mau olahraga nyiapinnya tuh gimana kalau lagi Betul. puasa. Bahkan jadi malah takut gitu, Dok. Iya. Puasa nih mending gak usah olahraga deh, daripada nanti capek, lemes. Betul. Ternyata malah enggak ya. Iya, enggak, malah sebenarnya memang bagusnya tapi di akhir dipepet-pepetin ke waktu buka ya. Iya. Malah setelah obrolan ini saya jadi pengen beli tumbler yang ada letterannya tadi Iya, kata iya. dokter. Iya itu penting tuh biar kita ingat terus, oh minum. Bener dok, karena kan memang apa ya, kita kebiasa
haus banget nih, kayaknya minum yang manis tuh enak banget gitu, sampai air putihnya tuh kadang-kadang lupa. Iya. Bener ya? Ya, sering banget gitu ya. Tapi berarti juga kebanyakan yang gula itu nggak baik dok ya, minuman yang mengandung Iya, gula. nggak baik. Jadi minuman manis itu kan meningkatkan gula darah cepet, cuman dia gampang lapar juga kitanya. Dan itu juga nggak bagus kalau kita sering dan banyak ya. Oke deh, oke terima deh kalau kasih gitu, banyak dokter. Iya. Terima kasih banyak nih ya udah kembali datang ke Badar TV dan berbincang-bincang. Jangan Semoga bosan-bosan dokter- ya, Dok. Iya. Oke, Dokter Haning juga tadi sudah memberikan informasi yang menarik banget buat kita semua pemirsa, dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi nih untuk Dokter Haning. Terima kasih Dan- dokter. Oke, buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih ada kuis. Jadi tetaplah bersama kami di Ramadan Berbagi.